aku akan mengajak kalian bertemu seseorang yang spesial. Bagi Esther dan Yesus, ini saat yang tepat. Siapa tahu mungkin untuk saat seperti inilah engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Tuhan Yesus kan punya kuasa. Dia bisa aja dengan jentikan jari, semua pasti beres, semua pasti selesai. Tapi Alora itu datang ke sekolah minggu bersembunyi di belakang mamanya. Gizmo mau belajar jurus yang baru. Hayya! Cat! 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 Hayya! Hiya! Oh, hai teman-teman. Aku Gizmo. Dan hari ini aku akan melindungi kalian semua. Karena akulah yang paling kuat di dunia. Tidak kawan, aku hanya bercanda. Hari ini aku akan mengajak kalian bertemu seseorang yang spesial. Seorang superhero sejati, Yesus Kristus. Kita akan melihat bagaimana kisah Ratu Esther membuktikan bahwa Yesus adalah teladan pahlawan sejati yang patut kita contoh. Sebelum kita mulai, ayo kita teriakan bersama super kebenaran kita hari ini. Tuhan menciptakanku untuk sebuah tujuan. Sekali lagi ya. Tuhan menciptakanku untuk sebuah tujuan. Saat kalian menyaksikan kisah Alkitab ini, pastikan kamu klik tombol subscribe dan tombol like ya. Oke, siap untuk berpetualang? Cat! Hai, ini Gizmo. Kita melalui petualangan yang sangat seru bersama Esther. Apa kalian tahu, kisah Esther memiliki banyak kemiripan dengan kisah hidup Yesus. Ada rencana yang disiapkan untuk Esther dan Tuhan Yesus. Haman berkomplot untuk menghancurkan orang Yahudi. Baiklah. Di bulan ke-12, Mordekai dan semua pengikutnya orang Yahudi di seluruh kerajaan Ahasiweros akan dihancurkan. Pemuka agama dan ahli Farisi berencana menangkap dan membunuh Yesus. Berapa yang kau bayar untuk ini? 30 keping perak. Kapan kau serahkan Yesus? Haman membuat tiang gantungan untuk Mordekai. Jangan khawatir tentang Mordekai. Ia akan segera mati. Ia dan semua yang seperti dia. Aku akan buat yang penggantungan di rumahku supaya aku bisa menikmati saat-saat kematiannya. Kalau Yesus, musuhnya ingin dia disalibkan di kayu salib. Taruhan yang tinggi bagi mereka berdua. Esther tahu kalau dia tidak bertindak, semua orang Yahudi bisa mati. Sedangkan Yesus datang untuk menyelamatkan semua orang di dunia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini hingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tapi beroleh hidup kekal. Bagi Esther dan Yesus, ini saat yang tepat. Siapa tahu mungkin untuk saat seperti inilah engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Alkitab berkata tentang Tuhan Yesus. Waktu kita sudah tidak tertolong lagi. Kristus datang di saat yang tepat dan mati untuk kita orang berdosa. Esther enggan untuk menghadap raja, tapi dia tetap pergi. Yesus juga bertarung dengan pilihan. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Esther mempertaruhkan nyawa untuk bangsanya. Siapa saja yang masuk ke pelataran istana raja jika tidak dipanggil akan dihukum mati. Tuhan Yesus memberikan hidupnya untuk semua orang. Pengorbanan Esther terbayar juga dan musuhnya dihukum. gantung dia di situ. Yesus mati di kayu salib, tapi dia bangkit dari kematian. Yesus berkata, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup, walaupun ia sudah mati. Tugas Esther adalah mendapatkan hati raja yang tidak bisa didekati. Dan karena dia melakukan itu, bangsanya selamat. Yesus menghadap Allah untuk kita. Alkitab berkata, Kristus Yesus telah mati dan dibangkitkan lagi. Dia duduk di sebelah kanan Allah, menjadi pembela untuk kita. Karena Tuhan Yesus, semua orang bisa selamat. Dan itu kabar baiknya. Kita sudah belajar banyak hal dari petualangan ini. Misalnya, sekarang aku tahu bagaimana caranya membersihkan roda kereta kuda. Masih banyak yang bisa kita pelajari dari Ratu Esther.
Bagaimana kalau kita lihat? Hai, aku Joy. Kita mundur melalui jalan dan waktu yang panjang untuk bertemu Esther. Sepertinya kita berada di zaman Persia kuno, abad 5 sebelum Masehi. Kerajaan Persia luasnya dari India sampai Mesir dan jumlah penduduknya 42 juta orang. Di bawah pemerintahan Kores Agung, Persia mengalahkan Babel dan memperluas kerajaannya. Ada lebih dari 100 kuneiform ditemukan di Irak, di sekitar kota kuno Borsippa. Kepingan prasasti itu berasal dari perkampungan kuno Yahudi yang sudah ada sebelum Raja Kores menguasai Babel. Prasasti itu juga menjelaskan banyak keluarga Yahudi yang tinggal di Babel di zaman Esther sampai beberapa keturunan setelahnya. Silinder Kores menuliskan tentang kemenangan Kores atas Babel. Itu juga menceritakan tentang Raja Kores yang membuat hak-hak untuk orang-orang yang berada di bawah pemerintahan Babel, termasuk kebebasan beragama. Ukiran tembok dari bendahara Persepolis ini menggambarkan Raja Darius di takhta. Anaknya, Ahasuerus, adalah raja yang memilih Esther sebagai ratu. Dibawa ke sini untuk melayani Raja Ahasuerus, penguasa 127 provinsi dari India sampai Ethiopia. Prasasti ini mencatat bangsa-bangsa yang dipimpin oleh Ahasuerus selama dia menjadi raja. Ahli sejarah Yunani, Herodotus, menulis banyak tentang Ahasuerus, terutama mengenai peperangan antara Persia dan Yunani. Raja Ahasuerus sangat kuat dan sombong. Ratu Esther mempertaruhkan nyawanya ketika menghadap raja dengan harapan bisa menyelamatkan bangsanya. Jika harus mati, aku akan mati. Petualangan bersama Esther bertempat di Susan, ibu kota Persia. Persia memiliki 3 ibu kota, Ekbatana, Persepolis, dan Susan. Ahasuerus dan ratunya pindah dari ibu kota ke ibu kota lain sepanjang tahun. Ini adalah ukiran batu Raja Darius yang menghadapi tawanannya di Ekbatana. Monumen ini diukir di sisi gunung, lebarnya sampai 18 meter. Persepolis adalah kota administrasi dari Persia. Ini adalah pintu masuk ruang tahta di Persepolis. Ukiran ini adalah Raja Ahasuerus yang meninggalkan ruangan. Ahasuerus membuat istana di Persepolis dan Susan. Dia minta dibuatkan ukiran di masing-masing gerbang dan mempersembahkan bangunan itu untuk ayahnya, Raja Darius. Susan letaknya di barat daya Iran, berfungsi sebagai ibu kota musim dingin Ahasuerus. Kota itu semakin maju dengan jumlah orang Yahudi yang banyak selama 18 abad setelah zaman Esther. Lukisan yang berasal dari ruang pertemuan di istana Raja Ahasuerus ini menggambarkan yang abadi. Ini adalah nama yang diberikan pada penjaga raja. Sang raja membutuhkan pelindung karena hidupnya selalu terancam bahaya. Mordekai tidak sengaja mendengar 2 orang yang berencana membunuh raja dan menggagalkannya. Haman mencoba menggunakan hubungan dekatnya dengan raja untuk melaksanakan rencananya. Karena teman raja Mordekai menolak untuk sujud padaku, lemparkan dadu yang akan menentukan bagaimana nasibnya nanti. Melempar undi atau dadu digunakan untuk menentukan pilihan yang tepat dari dewa-dewa. Haman berpikir kalau melempar undi bisa membantu rencananya tanpa menyadari kalau Allah yang benarlah yang mengatur segalanya. Siapa tahu mungkin untuk saat seperti inilah engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Dalam bahasa Akadia, undi disebut Pur. Setiap tahun, orang Yahudi merayakan perayaan Purim, dinamakan dari dadu Haman. Selama upacara, kisah Esther dibacakan. Kapanpun mereka mendengar nama Mordekai, mereka bersorak. Ketika mendengar nama Haman, mereka berteriak, "Hu!" Jika raja mengulurkan tongkat emasnya, aku hidup. Jika tidak, aku mati. Esther menempatkan dirinya dalam bahaya dengan menghadap raja. Hukum menetapkan kalau tidak ada yang boleh menemui raja kecuali dipanggil. Ukiran tembok ini menunjukkan Raja Darius yang memegang tongkat kerajaan. Jika Raja Ahasuerus tidak mengeluarkan tongkat ketika Esther datang menghadap, dia akan dihukum mati. Esther menunjukkan keberanian luar biasa dengan melakukan hal yang benar, dan Tuhan memakainya untuk menyelamatkan bangsanya. Petualangan kita selesai. Sampai ketemu lagi. Ingat, Tuhan menciptakanmu dengan tujuan. Yesus, Kau
bangkit untuk selamatkan dunia. Ampuni segala dosaku, Kau juru selamat dan Tuhanku. Ubahkan ku jadi baru, tolong ku hidup bagimu. Ubahkan ku jadi baru, tolong ku hidup bagimu. Yesus, Kau mati di salib, bangkit untuk selamatkan dunia. Ampuni segala dosaku, Kau juru selamat dan Tuhanku. Ubahkan ku jadi baru, tolong ku hidup bagimu. 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 Halo adik-adik. Nah, gimana nih tadi videonya? Kisah Ratu Ester keren kan? Nah, untuk kakak-kakak sekolah minggu dan juga untuk papa mama nih, Superbook telah menyediakan beberapa video tentang kisah Alkitab dari Ratu Ester. Ku dan pejabat kesayangan tuanku Haman datang ke pesta yang aku siapkan nanti malam. Esther bisa saja meminta raja untuk membebaskan bangsanya orang Yahudi. Lengkap banget dengan kurikulumnya, bermacam-macam aktivitas dan panduan mengajar kepada anak loh. Dan semuanya ini gratis. Gereja kakak-kakak dan papa mama bisa mendapatkan dengan cara mendaftarkan di www.superbookindonesia.com. Tim Superbook akan sangat senang bisa melayani banyak gereja. Sekarang kita cari tahu yuk, apa saja sih yang kita bisa pelajari dari kisah Ratu Ester? Come on Kak Daniel. Ya, thank you Kak Kezia. Nah, sini. Kita belajar dari Ratu Ester. Nah, kisah Ratu Ester ini menunjukkan betapa pentingnya kita sebagai anak-anak Tuhan itu harus gelisah untuk mau membantu orang lain. Jika raja mengulurkan tongkat emasnya, aku hidup. Jika tidak, aku mati. Gelisah. Gimana tuh maksudnya Kak gelisah? Nah, maksudnya gini, Kak Daniel akan coba jelaskan ya. Nah, tadi kan kalian udah lihat tuh videonya. Kisah Ratu Ester juga menyampaikan betapa pentingnya teladan pahlawan sejati. Yaitu siapa? Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ratu Ester dan Tuhan Yesus sama-sama punya kegelisahan untuk menolong orang lain. Maksudnya seperti halnya Ratu Ester, dia pengen banget menolong bangsanya. Bener kan? Iya, bener. Nah, sama halnya seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga gelisah. Dia mau menolong umat manusia untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Padahal Tuhan Yesus kan punya kuasa. Dia bisa aja dengan jentikan jari, semua pasti beres, semua pasti selesai. Tapi dari kisah Tuhan Yesus kita melihat bahwa Tuhan Yesus mau kita punya teladan. Mau punya apa? Mau punya teladan. Itu kenapa Tuhan Yesus mau datang ke dunia untuk mau menjadi teladan buat kita semua. Bahwa Tuhan Yesus aja mau menolong orang lain. Ya, dia mau jadi manusia untuk supaya kita bisa bebas dari dosa. Oh, jadi gitu Kak. Ya, benar. Jadi Tuhan Allah kita memberikan kita contoh yang nyata banget.
Kapanpun kita membutuhkan kekuatan atau keberanian atau apapun itu, kita bisa berseru sama Tuhan kita, Allah kita yaitu Tuhan Yesus yang akan memberikan segala yang kita perlukan untuk menggenapi rencananya dalam hidup kita. Wah, gitu ya Kak Daniel. Keren banget Tuhan Yesus. Yeay. Berarti Tuhan Yesus itu datang tidak hanya untuk menyelamatkan ya Kak. Tapi dia juga datang untuk memberi kita teladan gimana sih menjadi orang yang bisa membantu orang lain. Seperti siapa? Seperti Ratu Esther. Karena Tuhan Yesus punya tujuan buat setiap kita untuk kita menjadi berkat buat banyak orang. Wah, jadi belajar ya. Sekarang Kak Daniel mau ajak adik-adik semua untuk kita baca sumber ayat kita hari ini. Apa tuh Kak sumber ayatnya Kak? Sebelumnya adik-adik ambil Alkitabnya dulu. Oh iya. Yuk kita ambil Alkitabnya. Udah diambil? Oke, sekarang kita baca di 2 Efesus ayat yang ke-10. Yuk kita buka. Udah dibuka? Kita baca dengan suara yang lantang. Begini firman Tuhan. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Oke, kita baca sekali lagi yuk. Dengan suara yang kencang. Adik-adik, Kak Daniel pengen dengar suara kalian ya. 1, 2, ya. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Wow, puji Tuhan. Adik-adik, biar dari firman Tuhan hari ini kita bisa mengerti ya, bahwa Tuhan mau hidup Kak Daniel, hidup Kak Kezia, hidup adik-adik semua. Tuhan mau kita menjadi berkat buat orang lain. Kak Daniel berdoa sama Kak Kezia juga berdoa buat adik-adik semua supaya mulai hari ini Tuhan kasih kita belas kasihan. Betul Bang. Sehingga waktu kita lihat orang yang susah Kak Kezia, kita nggak lagi cuek ya. Cuek. Tapi kita jadi punya hati seperti hatinya Tuhan. Hati yang mau menolong orang lain. Nah hari ini Kak Daniel mau tantang adik-adik. Siapa yang mau punya hatinya Tuhan Yesus? Siapa yang mau seperti Ratu Esther yang mau mengasihi banyak orang? Siapa yang mau? Beneran mau? Wah keren ya adik-adik kita Kak Kezia ya. Keren banget. Tuhan Yesus pasti senang banget. Oke kalau kalian mau, Kak Daniel mau ajak kalian untuk kita sama-sama lipat tangan. Kita berdoa ya supaya Tuhan kasih kita hati seperti hatinya Tuhan. Dan Tuhan Yesus pasti senang banget. Yuk kita doa yuk. Ikutin Kak Daniel ya. Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih buat pelajaran hari ini. Terima kasih untuk pelajaran hari ini. Terima kasih Tuhan karena Engkau jadi teladan buat kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau jadi teladan buat kami. Engkau bukan cuma jadi juru selamat kami Tuhan. Engkau tidak hanya menjadi juru selamat kami. Tapi Engkau jadi contoh buat kami. Tapi Engkau jadi contoh buat kami. Untuk kami harus peduli sama orang lain. Untuk kami harus peduli sama orang lain. Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus yang baik. Kami minta hatimu. Kami minta hatimu. Supaya kami bisa mengasihi orang lain. Supaya kami bisa mengasihi orang lain. Bukan cuma orang yang baik sama kami Tuhan. Bukan cuma sama orang yang baik. Tapi juga mungkin sama orang-orang yang jahat sama kami. Tapi juga sama orang-orang yang jahat sama kami. Kasih kami belas kasih-Mu Tuhan. Kasih kami belas kasih-Mu Tuhan. Untuk mengasihi semua orang lain. Untuk mengasihi semua orang lain. Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur jadi anak-Mu. Kami bersyukur jadi anak. Kami bersyukur karena punya Tuhan Yesus. Kami bersyukur karena punya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Wow, guru banget ya Kak. Iya. Superbook Academy hadir untuk memperlengkapi sekolah dan gereja Anda. Ini keren! Semua kurikulum yang Anda butuhkan untuk anak usia 6 hingga 12 tahun sudah kami siapkan. Dapatkan akses untuk lebih dari 60 kisah terbesar dari Kejadian hingga Wahyu. Di atasnya ada Yerusalem, lokasi Yesus disalib dan bangkit dari kematian. Diperlengkapi dengan e-book kurikulum panduan untuk guru berupa pembahasan kisah Alkitab, tantangan murid dan aktivitas permainan yang seru. Semuanya sudah kami siapkan.
Segera daftarkan gereja maupun sekolah Anda untuk menjadi mitra kami. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi kami sekarang. Oke, sekarang Kak Kezia mau ceritain salah satu kesaksian dari teman kita yang punya pengalaman dalam menolong orang lain. Nah, tapi sebelumnya Kak Kezia mau adik-adik memanggil papa mama kalian. Yuk dipanggil papa mamanya. Bisa kan? Nah, Kak Kezia tunggu dulu deh. Nah, sudah siap mendengar kesaksian bagus ini? Nah, Kak Kezia mulai ya. Jadi ada anak yang bernama Alora. Alora adalah anak sekolah minggu dari GBDI Bethlehem Sungai Renga. Nah, dia baru berusia 6 tahun. Tapi dia dikenal sebagai anak yang pemalu. Saking malunya, Alora itu datang ke sekolah minggu bersembunyi di belakang mamanya. Nah, jadi teman-temannya kan berpikir kalau Alora gak mau bermain, jadi Alora gak punya temen deh. Nah, kakak sekolah minggunya juga sudah berusaha untuk ajak Alora supaya bergabung sama teman-temannya. Tapi Aloranya tidak mau. Hingga suatu saat kakak sekolah minggunya itu membawakan kisah tentang 5 roti dan 2 ikan dari Superbook. Nah, dari kisah itu Alora kagum banget sama anak yang bekalnya dipakai Tuhan untuk menolong orang-orang yang kelaparan. Alora juga mau dipakai Tuhan untuk melakukan kebaikan seperti anak itu. Tapi Alora bingung, gimana ya caranya? Nah, hingga suatu kali guru sekolah minggunya melihat Alora sudah mau bermain sama teman-temannya loh. Tidak berhenti di situ, setelah beberapa minggu Alora mulai membagikan makanan dan jajanan yang dia punya kepada teman-teman di sekolah minggunya. Wah, keren banget ya. Ternyata Alora bisa dipakai Tuhan untuk melakukan kebaikan. Dan sekarang Alora sudah punya banyak teman-teman di sekolah minggu. Keren banget. Wow, kita bangga banget ya dengan perubahan yang adik kita Alora alami. Nah, Kak Daniel dan teman-teman Superbook mau berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada papa mama, om tante semua yang sudah terus mendoakan kami untuk bisa melayani anak-anak yang ada di rumah maupun yang ada di sekolah minggu. Dan hari ini Kak Daniel juga mau ngajak semua papa mama, om tante semua yang mungkin hari ini digerakkan Tuhan untuk mau terus mendukung kami untuk mengerjakan pelayanan ini. Papa mama, om tante semua bisa scan barcode yang ada di sebelah kiri atau kanan saya. Dan papa mama bisa salurkan donasi berapapun itu. Dan kita berdoa supaya melalui dukungan papa mama semua, ada banyak kesaksian yang akan kita dengar, ada banyak kesaksian yang akan boleh juga anak-anak alami tentang bagaimana kebaikan Tuhan memberkati setiap anak-anak. Doakan kami terus ya, Papa Mama, agar makin banyak anak yang bisa mengenal kasih Kristus lewat pelayanan Superbook. Terima kasih banyak atas dukungannya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat teman-teman, kalian telah belajar menjadi penolong yang sejati seperti Tuhan Yesus. Ingat, super kebenaran kita hari ini, Tuhan menciptakanku untuk sebuah tujuan. Tujuan hidup kita adalah menjadi terang di dunia lewat setiap perbuatan baik yang kita lakukan. Jangan lupa bagikan pengalaman kalian dalam menolong orang lain ke Instagram Superbook Indonesia ya. Sampai jumpa di petualangan berikutnya. Gizmo mau belajar jurus yang baru. Hayya!